semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Karena ada dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan dan ada kesembuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu mau memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Perkenanan-Mu atas kami semuanya, biarlah kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini kepadamu. Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini kepada Tuhan. Hidup kita adalah sebagai penyembahan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus. Hidup ini adalah penyembahan kami bagi-Mu Tuhan, melayani-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Oh,
Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kau sangat baik. Kami sembah, kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama yang terhebat, nama yang termulia, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menguatkan, nama yang menghiburkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama-Mu Yesus, nama yang terindah, nama yang kami sembah, nama yang kami tinggikan selamanya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tak tertandingi kasih-Mu, tak tertandingi kuasa-Mu, tak tertandingi kebaikan-Mu, tak tertandingi rahmat-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengarahkan mata kami memandang kepada Tuhan yang hidup, yang adalah sumber kekuatan kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Umat Tuhan katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur buat kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, Yesus yang terhebat, Yesus yang termulia. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus yang terhebat, nama Yesus yang termulia, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terpuji nama-Mu, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kau hebat, Kau hebat, Kau mulia. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan buka kedua tanganmu. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Ya mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Allah Immanuel yang menyertai kami. Allah yang menetapkan setiap langkah kami. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Lewat firman-Mu Engkau meneguhkan kami. Lewat firman-Mu Engkau menerangi setiap jalan kami. Bapa berkatilah kami yang menyampaikan firman
bahkan yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami, agar di hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, berfirmanlah, urapi setiap kami dan bicaralah di dalam kami ya Bapa. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat MCC yang diberkati Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang selalu bersuka cita, yang selalu kuat di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dalam segala keterbatasan. Saya percaya firman itu tidak ada batasnya. Ya, jadi apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini, apa yang kita dengarkan pagi hari ini, itulah makanan kita untuk bekal di hari-hari yang akan datang. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan disiapkan bagi pekerjaannya yang besar. Ya, jadi kita penting tahu bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan yang disiapkan bagi pekerjaannya yang besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan harus kita mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa kita mengerti, tanpa kita memahami, tanpa kita menyadari, ya, maka kita tidak akan tahu dan mungkin kita tidak akan berhasil sampai akhir perjalanan kita. Kita baca dalam Yesaya 42 ayat 6. Kita akan baca Yesaya 42 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yesaya 42 ayat 6 ini berkata, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, dalam ayat ini saudara, kita penting untuk melihat ada maksud, ada tujuan Tuhan di dalam memanggil saudara dan saya. Ya, bukan kebetulan, bukan kita yang pilih, tetapi Allah yang menetapkan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kemudian aku telah membentuk engkau dan seterusnya menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, jadi kita dipanggil, kita dibentuk, kita dijadikan untuk menjadi terang. Amin. Sudah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini menerangkan bahwa saudara dan saya ketika kita dipilih, dia juga yang bentuk. Ya, dia yang bentuk kita, dia juga yang akan mengutus kita, menjadikan seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari kisah Musa. Sederhana, tetapi apa yang dialami Musa sesuai dengan Yesaya 42 ayat 6 ini. Saudara perhatikan, Musa adalah orang yang dipilih Tuhan sejak masih bayi. Ya, sejak masih bayi, Musa berhadapan dengan satu kematian, di mana Firaun menyuruh untuk membunuh bayi-bayi pada saat itu. Tetapi karena Musa itu dipilih Tuhan, sehingga banyak bayi berhasil dibunuh, tetapi Musa itu diselamatkan. Saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan orang yang dipilih Tuhan. Nanti saudara akan lihat, saudara menjadi bagian orang yang dipilih Tuhan atau tidak. Kalau saudara menjadi orang yang memang dipilih Tuhan, saudara perhatikan firman ini. Musa dipilih dengan ada tujuan untuk penyelamatan besar bangsa Israel pada saat itu. Sehingga ketika masih bayi, Musa menghadapi satu kematian,
tetapi Musa selamat. Saudara, kita baca satu ayat dulu. Dalam Matius 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, perhatikan firman ini. Ya, bahwa firman Tuhan katakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah pilihan Tuhan, satu ketetapan Tuhan, satu rencana Tuhan yang dimana maut ini tidak bisa menguasai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa ditetapkan Tuhan. Itu sebabnya maut itu tidak bisa menguasai dia. Sekalipun dia tidak berdaya karena dia seorang bayi pada saat itu. Ya. Tetapi maut tidak bisa menguasai. Kemudian apa dalam Yesaya tadi katakan, setelah dia panggil, maka Allah membentuk. Allah membentuk. Setelah Musa diselamatkan dari pembunuhan itu, dari pembantaian anak-anak itu, Tuhan pakai anak Firaun. Ya. Untuk mengambil menyelamatkan Musa. Dan lewat tangan musuh, Musa dibentuk, dipersiapkan. Saudara, ajaib dan luar biasa bagaimana rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin tidak bisa juga kita analisa. Tetapi firman itu ya dan amin. Rencana yang mutlak tidak bisa digagalkan oleh dunia ini. Kemudian Musa diambil untuk diperlengkapi. Kenapa demikian, saudara? Karena saudara ingat tadi firman Tuhan katakan bahwa Musa dipersiapkan untuk satu pembebasan besar. Dalam satu panggilan pekerjaannya yang besar. Musa dipersiapkan. Kemudian apa, saudara? Setelah itu kita dijadikan terang untuk kita diutus. Musa setelah dibentuk, maka Allah mengutus kembali dia kepada Firaun. Saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan dengan baik. Diutus kembali kepada Firaun. Diutus kembali dalam ancaman kematian. Yang dahulu dia kecil, begitu besar, dia diutus kembali ke sana. Saudara, bagaimanakah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara perhatikan dengan baik. Ya, saudara renungkan dengan baik. Dalam masa-masa ini, bagian saudara di mana? Sekali lagi saya tanyakan kepada saudara, bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan atau tidak? Ya, karena penting ketika kita menyadari. Saudara perhatikan dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Saudara perhatikan. Ketika Musa telah dewasa, lain yang dia lihat ketika dia masih kecil. Ya, dikatakan firman bahwa ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara, ketika Musa bertumbuh dewasa, dia mulai melihat sesuatu yang lain. Dia mulai memahami siapa dia. Dia mulai memperhatikan sekitarnya. Ada satu penglihatan yang berbeda yang terjadi pada Musa. Ketika dia melihat hal yang berbeda, ayat 12, Musa mulai bertindak untuk melawan musuh itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk satu panggilan besar. Saudara harus sadar, saudara harus persiapkan diri
bahwa Anda dipakai Tuhan dan disiapkan Tuhan. Masa saat ini, bukankah kita sedang menghadapi satu ancaman kematian yang begitu luar biasa, yang tidak memandang siapapun, ya, yang dapat dihajarnya sewaktu-waktu dan kita tidak bisa tahu. Tapi saya mau katakan pada saudara, seperti firman tadi katakan, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Gerbang-gerbang maut tidak akan menguasainya. Pintu kematian tidak akan menguasainya. Jika engkau percaya bahwa engkau pilihan Tuhan. Amin. Coba saudara renungkan sejenak. Ya, siapakah Anda? Apakah panggilanmu hari-hari ini? Apakah engkau lari dari setiap panggilan itu? Apakah engkau mulai menyangkal imanmu? Atau saudara mau untuk terus bangkit dan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Keluaran 2 ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ya, saudara lihat, Musa mulai terancam kembali. Waktu kecil dia sudah terancam. Ketika dia dewasa, dia mulai mengalami ancaman seperti semula. Kenapa? Karena iblis tahu rencana Tuhan terhadap Musa. Dia mau menggagalkan semua rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, firman Tuhan sampaikan bahwa alam maut tidak menguasai. Jadi saudara yakin bahwa saudara dan saya orang pilihan Tuhan, kita tidak dikuasai oleh maut. Ya. Kita tidak dikuasai oleh maut. Musa mengalami ancaman kembali. Ya, Musa mengalami kegentaran kembali. Tetapi saudara perhatikan, ini luar biasanya Tuhan ya. Kita tidak bisa menyelami, kita tidak bisa mengerti, tetapi kita hanya bisa mengikuti. Sebab kita percaya kepada Dia. Selain kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita percaya? Sebab Dia Allah Immanuel, yang saya percaya bahwa ketika Allah mengutus, maka Dia akan menyertai. Dalam Keluaran 3, ya, ayat 10, firman Tuhan katakan, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Allah menyuruh Musa pergi lagi kepada Firaun yang mengancam dia untuk membunuh. Ya, kira-kira bagaimana saudara? Di wilayah saudara atau di mana yang saudara tahu tiba-tiba ada zona hitam di sana dan tiba-tiba Tuhan menyuruh saudara untuk pergi ke sana untuk menyelamatkan orang-orang yang tertawan yang di dalam gelap. Masih adakah iman yang kuat di dalam diri kita untuk kita berani melangkah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah firman Tuhan katakan bahwa engkau diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala? Artinya apa? Memang kita diutus dalam satu ancaman kematian. Bukankah domba di tengah-tengah serigala satu ancaman kematian? Sebab firman tidak menulis bahwa engkau seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah kupu-kupu, ya, atau ke tengah-tengah burung merpati. Tidak seperti itu, saudara. Saudara perhatikan bahwa domba diutus ke tengah-tengah serigala. Bukankah Yesus diutus masuk ke dalam lembah maut? Apakah maut itu menguasai dia? Tidak. Ya. Firman Tuhan jelas. Firman Tuhan ya dan amin. Bukan saya yang sampaikan. Tetapi inilah firman Tuhan, saudara. Yang kita harus pahami sampai di mana kadar iman yang harus kita kerjakan. Sebab keselamatan kita mengerjakan masing-masing. Ya. Di hari-hari ini, bagaimana kita bisa kuat untuk menyelesaikan setiap tugas panggilan kita. Bukan berarti kita gegabah dengan iman kita. Bukan. Kita punya hikmat. Tetapi saudara harus tahu bahwa saudara diutus atau tidak. Kalau saudara diutus, saudara perhatikan dalam Keluaran 3 ayat 12. Firman Tuhan katakan, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Allah berkata kepada Musa, bukankah aku menyertai engkau Musa? Musa takut. Tetapi jaminan dari Allah bahwa aku yang menyertai engkau. Aku Allah Immanuel yang menyertai setiap langkahmu. Yang menetapkan setiap langkahmu.
Itulah Allah kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu Allah kita. Jadi apa yang menjadi pilihan Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan dikuasai oleh maut itu. Kerajaan maut itu tidak akan menguasai kita. Sebab itu ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap orang yang dipilihnya. Katakan amin. Bagaimana dengan keadaan ini? Saudara, kita perlu semakin intim dengan Tuhan. Ya, kita perlu semakin memahami. Kita perlu semakin melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebab saudara dan saya dijadikan terang untuk menerangi kegelapan itu. Kita dibentuk, saudara. Kita dipilih, kita dibentuk. Kita dijadikan. Jadi pembentukan itu jadi sehingga kita diutus. Ya, kerajaan Allah datang untuk mengubah nilai-nilai keburukan menjadi kebajikan di dalam Kristus. Menjadi buah yang terus berbuah, yang terus berbuah. Mengubah segala yang jahat menjadi baik. Itulah satu revival. Saudara dan saya diutus untuk melakukan revival terus menerus. Di dalam setiap panggilan dan di mana Tuhan bawa kita untuk kita melangkah. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kita sudah dijadikan terang. Firman Tuhan katakan bahwa engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kita sudah dijadikan, sudah dibentuk, sudah dijadikan. Jemaat MCC dipilih, dibentuk Tuhan dan dijadikan dalam satu pengutusan Allah di mana dia mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ancaman selalu ada. Apalagi setiap orang percaya, ancamannya selalu nyata. Ya, ancaman kematian sejak zaman Yesus sudah ada. Bahkan sampai hari ini. Tetapi apakah itu yang menjadi hambatan kita untuk kita mencari Tuhan? Apakah itu menjadi hambatan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita mulai merenungkan. Mari sama-sama kita mulai mengkoreksi semuanya. Bukan saya sampaikan seperti ini, agar saudara pergi kemana-mana dengan tidak memiliki hikmat. Ya, bukan seperti itu. Tetapi saudara mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kemana engkau mengutus saya? Ya, bagaimana engkau membentuk? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan, Tuhan? Apa yang harus saya selesaikan di dalam panggilanku? Tantangan selalu ada. Sampai kapanpun tantangan kematian selalu ada. Karena memang iblis berencana untuk membinasakan saudara dan saya agar rencana Tuhan tidak terjadi. Tapi saya mau katakan, apa yang dipilih Tuhan, apa yang diutus Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan, apa yang sudah direncanakan Tuhan, tidak akan dikuasai oleh maut ataupun dunia ini. Katakan amin. Mari sama-sama saudara, kita saling membangun, kita saling menguatkan dalam masa-masa krisis ini. Karena saya percaya bahwa firman itu berlaku dari dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Firman adalah perkataan Allah yang hidup. Maka dia akan menjadi kuasa yang besar ketika kita mengerti dan kita melakukan firman itu. Bukan hanya kita menghafal dan mengetahui, tetapi bagaimana firman menjadi hidup. Jangan sampai ketakutan menguasai diri kita, sehingga hikmat kita dikuasai oleh ketakutan. Menutupi iman kita, sehingga iman kita menjadi iman yang mandek, yang tidak bisa bertumbuh, yang tidak bisa berkembang, yang tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan, terang itu di dalam dunia yang sedang dilanda kegelapan ini. Firman itu ya dan amin. Yang tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah menuntun Anda kepada satu kesalahan. Tetapi dia menuntun saudara seperti dia menuntun Musa. Saudara perhatikan apa yang dialami Musa. Dia membawa satu bangsa yang besar. Pembentukan Tuhan menyelamatkan satu bangsa yang besar. Sehingga Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari pembuangan. Musa berhasil dengan tuntunan Tuhan untuk bisa mendapatkan ke-10 perintah Allah. Ya, Musa mendapat tuntunan Tuhan yang luar biasa
untuk bisa menata satu pemerintahan dengan penyertaan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Musa mati di tangan musuh? Tidak ada dicatat dalam firman. Ya. Kecuali tangan Tuhan yang menghentikannya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa iblis atau pekerjaannya atau maut itu tidak akan bisa menghentikan jalannya anak-anak Tuhan dalam rencananya yang kudus itu. Katakan amin. Ya, kalau Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah bentuk kita, maka kita akan kuat. Bahkan firman Tuhan katakan sampai rembang tengah hari, kita akan tetap terus kuat sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan berlaku buat saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bagaimana saudara? Ya, coba saudara mulai merenungkan firman ini. Kita tidak punya banyak waktu lagi hari-hari ini. Mungkin kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan di gereja-gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Allah yang menyertai kita, maka tuntunannya, keajaibannya, tandanya menyertai setiap langkah orang percaya. Itu firman Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang mulai mengerti, yang mulai memahami, yang mulai mempersiapkan diri, mulai mengubah satu pandangan, mulai melihat imanmu akan apa yang harus engkau kerjakan. Engkau boleh lihat semua persiapan-persiapan yang selama ini Tuhan bentuk di dalam kehidupanmu. Mulai lihat. Apakah itu saudara bisa pakai dalam masa-masa krisis ini? Krisis tanpa Kristus, maka kehancuran itu akan terjadi. Dunia ditata dengan firman Tuhan. Kosong, tidak berbentuk, tetapi Tuhan tata. Saat ini dunia mengalami hal yang sama. Itu sebabnya perlu anak-anak Tuhan yang dipenuhi firman Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menata kembali. Siapa lagi saudara? Siapa? Kalau bukan saudara jemaat MCC yang ditempatkan di Surabaya, saudara mungkin ditempatkan di daerah-daerah yang lain. Engkau harus sadari bahwa engkaulah perwakilan Allah untuk membawa terang, mengusir kegelapan, dan membawa kehidupan yang kekal bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus renungkan firman ini bersama-sama. Ya, saudara boleh tundukkan kepala saudara. Saudara mulai renungkan firman ini sejenak. Apakah saudara dipersiapkan Tuhan untuk satu pekerjaan besar? Apakah Anda sudah masuk dalam pekerjaan besar itu? Apakah Anda sudah memahami dan menyadari bahwa pembentukan saudara diperlukan saat-saat ini? Apakah saudara menyadari begitu banyak orang yang teriak, butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh kekuatan. Kemanakah dia harus mencari? Kalau bukan saudara dan saya. Rasul Paulus katakan, bahkan aku tidak menyayangkan nyawaku, asal aku dapat menyelesaikan tugas panggilan yang Allah berikan kepadaku. Itu firman Tuhan. Untuk apa jemaat MCC Tuhan hadirkan di kota Anda? Buat apa Tuhan bawa saudara masuk di dalam satu keluarga MCC? Saudara harus tahu, saudara bukan hanya pengikut, tetapi ada tugas yang memang Tuhan tetapkan saudara ada di dalam kesatuan ini. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara renungkan baik-baik. Kalau saudara menyadari, saudara yakin dan pasti, maka kekuatan daripada persatuan ini akan semakin kuat. Ya, firman itu akan semakin terang, sampai kegelapan itu pergi. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan Musa, mempersiapkan sampai mengutus dan dia menyertai. Dia juga menyertai engkau hari-hari ini dan seterusnya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai engkau.
Dia tidak akan biarkan engkau jatuh. Dia tidak akan biarkan engkau redup. Dia tidak akan biarkan engkau terhilang. Sebab dia menuntun engkau. Terus dia menuntun engkau ke air yang tenang. Terus dia menuntun engkau ke padang yang berumput hijau. Kepada rencananya yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, Engkau Tuhan yang ajaib. Rencanamu Tuhan, buat kami mengerti. Rencanamu Bapa buat kami memahami. Kalau Engkau pilih kami, kalau Engkau yang bentuk setiap kami ya Bapa, Engkau yang membentuk gerejamu selama ini Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang menjadikan kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang, kami menjadi gereja yang siap diutus Tuhan. Di dalam kegelapan itu sendiri. Sebab Engkau menyertai kami ya Bapa. Bahwa kegelapan itu, maut itu tidak akan pernah bisa menguasai orang yang dipilih Tuhan. Orang yang menjadi rencana Tuhan dalam satu pekerjaan besar. Kami yakin Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Celikan mata kami untuk bisa melihat. Buka telinga kami untuk bisa mendengar ya Bapa. Kuatkan langkah kami Tuhan. Agar kami berani untuk melangkah sesuai dengan firman-Mu. Kami akan menerangi di mana Engkau bawa kami. Ke lembah maut pun Tuhan, kami akan pergi ke sana. Asal ada Engkau di sana, kami tidak pernah takut. Sebab Engkau Allah, sumber kehidupan, sumber kebangunan, sumber pemulihan, sumber kesembuhan, sumber segalanya. Di dalam kehidupan setiap umat manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di sorga. Kami punya roh yang kuat, yang melebihi segala roh yang ada dalam dunia ini. Kami punya kekuatan di dalam Engkau ya Bapa. Kami punya kebangunan di dalam Engkau ya Bapa. Kami tidak mau gereja tertidur, tetapi bangkit, bangun, melangkah apa yang Tuhan mau. Kami kerjakan dengan penuh sukacita. Kami tidak pernah memadamkan roh kami, tetapi kami akan terus menyala-nyala, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga setiap umat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu di MCC ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka. Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Setiap kami Tuhan, setiap jemaat. Sehingga kami percaya kami akan menghasilkan kesaksian demi kesaksian yang akan mengalahkan kerajaan maut itu. Demi nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini syukur kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, mengubahkan kita. Akhirnya kita akan mengakhiri kita saat hari ini. Dan saya percaya berkat Tuhan tercurah atas saya dan saudara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung, katakan sama-sama. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
tetap percaya Tuhan setia. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berdoa, kembali kita membuka hati kita kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ada di MCC ini. Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang menetapkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menetapkan setiap hamba-hamba-Mu di MCC ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu ada di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kuasa-Mu ada dalam kehidupan mereka. Kemuliaan-Mu ada bagi mereka ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus. Lewat MCC ini ya Bapa. Lewat jemaat-Mu Tuhan. Semua wilayah itu akan diterangi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan kuatkan setiap jemaat-Mu Bapa. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Kalau banyak hal-hal yang terjadi di hari-hari ini Tuhan. Banyak sekali ancaman. Mungkin dunia mengalami kerugian. Tapi kami percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Itu mengalami berkat Tuhan. Mengalami kelimpahan. Mengalami kesembuhan dan pemulihan. Yang berasal dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus semakin kuat. Keluarga-keluarga semakin kuat. Suami, istri, anak-anak semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan. Untuk setiap hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan di MCC ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biar pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Biar kekuatan daripada firman-Mu, kekuatan daripada Roh-Mu itu Tuhan yang membangkitkan mereka. Sehingga mereka tidak merespon apa yang menjadi masalah dunia. Tetapi mereka merespon apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan mereka, atas pelayanan mereka, atas gereja yang sudah Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus berikan kesatuan hati. Penglihatan yang sama, yang sesuai dengan firman Tuhan. Pendengaran yang sama, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami percaya ya Bapa, gereja ini akan semakin kuat. Bahkan terus semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Linda ya Bapa. Yang sudah Engkau tetapkan, yang sudah Engkau bentuk sedemikian rupa. Dan Engkau yang mengutus anak-Mu ini Tuhan. Menjadi alat kepunyaan yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biar Ibu Linda Tuhan pakai dengan luar biasa. Sampai hari ini. Bahkan kami percaya sampai besok. Sampai seterusnya. Dia akan semakin diurapi Tuhan. Semakin Tuhan kuduskan. Semakin Tuhan berkati. Semakin Tuhan sertai dia ya Bapa. Sehingga apapun yang dia kerjakan. Dalam setiap pekerjaannya. Dalam setiap pelayanannya. Allah disenangkan di sana. Terima kasih Bapa. Selalu sertai dia ya Bapa. Engkau Allah Immanuel yang menjadi pelindung di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa kami di sorga. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan ya Bapa setiap pujian penyembahan kami. Sempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapa. Sempurnakan setiap firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakan setiap iman kami ya Bapa. Sempurnakan setiap perjalanan kami ya Bapa. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau yang mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Jalan kami akan terus naik bukan turun. Kami menjadi terang. Kami menjadi garam dunia ya Bapa. Kami akan terus semakin kuat dan terus semakin kuat ya Bapa. Kami percaya keluarga kami, kehidupan kami, pelayanan kami ya Bapa. Diberkati Tuhan. Setiap usaha kami diberkati Tuhan. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa setelah kami beribadah, setelah kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami yakin bahwa kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu terus berlimpah bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus menyertai Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.